Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'malina fadilala yaumil qiyamah amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama yang saya patuhi ajarannya dan saya taati peraturannya. Yang terhormat para bapak-bapak dan ibu-ibu dan para saudara-saudari sekalian yang kami hormati. Tak lupa kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, baik jasmani maupun rohani. Dan kedua, tak lupa kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dalam dunia keterpurukan menjadi dunia keterbaikan. Selamat di dunia wal akhirah. Marilah kita bersama-sama membacakan ulumul Quran kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Saya akan memberikan tema yang berjudul Rukun Islam dan pembahasannya. Nomor 1 yaitu syahadat. Kita bersyahadat itu nomor 1 mencucikan diri antara lahir dan batin. Marilah kita bersama-sama. Maka dari itu yang pertama, ini secara singkat namanya, kalau saya bilang syahadat, zikir itu ada 2 unsur. Maka itu harus dimengerti, harus dipahami. Bagi orang yang sholat sendiri harus menggunakan Abdul Zikri fa innahu. Kalau kita sendiri, kalau kita bersama-sama Abdul Zikri fa annahu. Itulah yang kita pahami. Karena telepon itu minta pada Allah itu ada sisi jalurnya. Kalau kita sendiri harus bagaimana, kalau kita berdua bersama-sama atau jamaah kita harus bagaimana, itu ada titik dan aturannya gitu. Yang dikatakan sholat itu inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Maka dari itu sholat itu bisa menjauhkan dari keburukan menjadi kebaikan. Disitulah kita harus memahami sholatnya syariat, sholatnya hakikat. Kita harus tahu kita sholat itu panggilan dari Allah dan kewajiban kita untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya kita banyak-banyak kalau ada ingat, kita banyak berzikir. Zikirnya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sholat batin, namanya sholat hakikat. Maka harus kita mengerti dan kita pahami semuanya itu. Dan masalah zakat, kenapa kok kita diwajibkan zakat? Karena manusia yang ada di dunia ini, kalau dikatakan bahasa Jawa, urap uruk urip, disitulah Allah akan mengasihi. Dari segalanya kehidupan itu kita tidak bisa, biarpun kita dapat rezeki, kita tidak berhak kalau kita itu rezeki kita sendiri. Allah mengasihi rezeki pada kita, pasti kita akan dikasih titipan sama Allah untuk zakat atau untuk sedekah ke fakir miskin. Disitulah kita harus memahami, kita harus memikirkan, kita harus gimana langkahnya bagi orang yang susah. Allah sudah menurunkan dari situ 2,5% untuk kita bersedekah atau kita jaga. Dan keempatnya puasa. Kenapa kok kita diwajibkan puasa dalam 1 tahun? Itu puasa wajib, kan kita harus suatu saat manusia itu ada titik kebahagiaannya, jayanya, dan ada titik kekurangannya. Maka dari itu kalau orang puasa pasti menyadari, oh ya betapa sakitnya orang puasa itu, betapa
betapa nelangsanya atau betapa menderitanya bagi orang yang punya. Soalnya di semua hidup di dunia ini ada sisi kebaikannya dalam kejayaan, dan sisi suatu saat ada sisi keterpurukannya. Itu hidup manusia yang ada di dunia. Maka mohon dimengerti dan mohon direnungkan dan mohon dijalani, karena semuanya itu ada unsur-unsurnya. Kalau kita supaya hidup kita selalu barokah, syarat rukun Islam ini yang harus kau patuhi dan harus kau pahami dan harus kau jalankan. Syariat ada, hakikatnya pun ada. Dan masalah haji itu kehendak Gusti Allah. Kalau di situ dibahas di surat Yasin, namanya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di situ kehendaknya Allah. Segalanya Allah yang punya kehendak ada di dunia ini. Karena di situ sudah dibahas ayat kursi, yaitu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardh man dalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Maka di situ semuanya bahasanya ada alam seisinya di dunia dan akhirat itu kehendaknya Allah dan keberkahan Allah itu maha segala-galanya. Kalau manusia tidak ingat pada Allah, rugi besar dalam dunia ini dan rugi besar dalam akhirat nanti. Karena di akhirat nanti ada hisab, yaitu antara surga dan neraka. Itulah maka dari itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada yang menyinggung perasaan saya, betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.